Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah tematik tadi, kita lanjutkan ke matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang volume tabung. Sekarang kita lanjutkan ke volume 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ini bangunan 5 segi 4 dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa lihat seperti contohnya adalah bangunan dari piramida di Mesir nih ya. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini piramida ini adalah bangunan yang masih utuh sampai sekarang, yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Ini dibuat pada zaman Firaun ya. Jadi bangun piramida ini merupakan salah satu contoh dari 5 segi 4. Baik. Jadi 5 segi 4 adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4. Jadi dikatakan 5 segi 4 itu karena memang alasnya berbentuk segi 4 ya. Sininya segi 4 alasnya. Alasnya segi 4. Nah, kemudian sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Seperti ini ya. Kita lihat sisi tegaknya, ini yang berdiri ini tegaknya, ini berbentuk segitiga. Nah, ini juga segitiga. Kemudian dari sisi-sisi tegaknya tadi bertemu pada satu titik puncak di sini. Jadi apabila disatukan, kita sudah pernah praktek buat bangun jaring-jaring dari bangun ruang 5 segi 4 ya. Nah, seperti itu kita kuncup,kan ke atas, kemudian kita akan temukan satu titik puncaknya. Baik, kita ingat kembali ciri-ciri dari, kita lanjutkan ya. Kita ingat ciri-ciri dari 5 segi 4 yang sudah pernah kita buat. Ini juga sudah pernah kita cari tahu ciri-cirinya ya. Ingat kembali ciri-ciri 5 segi 4. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki 5 sisi, yaitu alasnya berbentuk segi 4 tadi ya. Dan 4 sisi tegak. Jadi sisinya ada 5. Salah satunya adalah alasnya yang berbentuk segi 4, kemudian 4 sisi tegak. Jadi ini alasnya ya. Ini alasnya. Ini alas. Kemudian ini sisi tegaknya, alasnya 1, sisi tegaknya ada 1, 2, yang sebelah sana 3, kemudian sini 4. Memiliki 8 rusuk. 8 rusuk itu mana saja? Nih kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan yang tengah ini. Yang tengah ini adalah tingginya ya. Kemudian memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4 sudut. 4 sudut tambah 1 yang atas berarti 5 sudut ya. Nah, berikutnya kalian bisa scan video peraga volume 5-nya di sini. Ini bisa di-scan dengan e-book Erlangga itu ya. Nah, kita lanjutkan. Volume 5 segi 4 ini dapat ditentukan dari volume kubus yang pernah dipelajari di kelas 5. Jadi kalian bisa lihat contoh kubus yang ada di sebelah sini ya. Apabila 5 ini dimasukkan ke dalam kubus atau disusun ada 6 limas segi 4 ini, kita susun, kita satukan titik puncaknya. Jadi ada 6 limas kita susun, kita satukan titik puncaknya, maka dia akan membentuk kubus. Nah, kalau ini satu saja ya. Jadi 6 limas ini membentuk satu kubus. Isi dari 6 limas dalam arti lain ya, 6
isi limas ini bisa bila diisikan ke dalam kubus yang memiliki ini ya, alasnya sama dengan luas alasnya sama dengan luas alas dari limas tegak segi 4, maka 6 isi limas tadi akan memenuhi isi kubus. Jadi bisa dikatakan volume kubus itu sama dengan 6 kali volume limas, itu maksudnya. Jadi kalau 1 limas saja bagaimana? Berarti 1 limas ya berarti cuma 1 dari 6 limas. 1 dari 6 limas kali isi dari kubusnya. Jadi volume 1 limas saja bagaimana? Berarti ya 1 limas dari 6 limas kali volume kubus, gitu cara menghitungnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau di sini misalnya di sini ya, bangun ruang kubus tadi namanya adalah ABCD, EFGH, maka kita bisa katakan bahwa volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi ya. Kita lihat di sini sisinya AB kali BC kali CG. Jadi AB kali BC kali CG ini adalah volume dari kubusnya. Kita kalikan 1/6. Kenapa? Karena kita mau cari satu saja dari volume limas, bukan volume dari 6 limas. Karena kubus tadi isinya adalah 6 limas. Baik, setelah kita dapatkan 1/6 kali sisi kali sisi kali sisi. Nah, kita kalikan ya. Jadi sisi kali sisi itu adalah luas alasnya. Masih ingat kan? Luas alas, ini alasnya kubus kan berbentuk persegi. Luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Jadi AB sama BC-nya ini adalah luas alasnya. Nah, 2T ini dari mana? Ini tinggi dari prisma ini ya. Tadi kan kita satukan prismanya jadi 6 prisma ya. Ini tingginya cuma sampai sini. Padahal kita cari yang CG. Jadi CG tadi adalah 2 kali tinggi. 2 kali tinggi dari prisma, maaf ya, limas ya. Limas segi 4. Jadi ini tingginya 1 2. Jadi 2 kali tinggi CG-nya. CG-nya sini ya. Menghitungnya ya 2 kali tinggi dari limas. Ini 2T. Kok 2T dari mana? Tingginya ada tinggi dari 2 limas tadi disatukan jadi CG. Jadi panjangnya CG. Jadi kalau kita kalikan ini bisa dibagi ya. Ini disederhanakan sini. 2 dibagi 2 1. 6 dibagi 2 3. Jadi kita dapat 3 di sini. 1/3 kali luas alas. Luas alasnya AB sama BC ya. Kemudian kali tinggi, karena 1 kali T itu sama dengan T saja. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumus dari 1 limas segi 4. 1 saja limas segi 4. Jadi limas segi 4 tadi rumusnya kita dapat ini dari 1/6 dari volume kubusnya, yaitu jadi volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tingginya. Nah, kalau bingung ini ada keterangannya. V limas adalah volume limas, LA sama dengan luas alas limas, T sama dengan tinggi dari limasnya. Nah, sekarang kita aplikasikan rumus tadi ke dalam contoh yang ada di sini ya. Contohnya ini alas limas pada gambar berikut berbentuk persegi. Ini berbentuk persegi ya alasnya. Hitung volume limas segi 4 tersebut. Nah, mau dicari isinya bila tingginya diketahui 20 cm. Kemudian di sini panjang salah satu rusuk yang bagian alasnya ini 15 cm. Jadi ini kalau mau diketahui ini ya, salah satu sisinya ini sisi rusuknya ya.
rusuk dari bagian alasnya ada 15. Karena ini persegi, kalau di sini 15, ini pasti juga 15 cm. Jadi kita dapat, kita masukkan rumusnya ya. Volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena tadi ya alas limasnya berbentuk persegi, jadi luas alasnya adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi, persegi itu semua sisinya sama panjang, jadi 1/3 kali 15 kali 15. Nggak bingung 15 dapatnya dari mana, karena ini sisinya sama, kita langsung tahu bahwa ini pasti panjangnya 15 cm. 15 kali 15 kali tingginya 20, sudah tinggal dibagi saja ya. Ini habis 15 dibagi 3, 5 kali 15 kali 20 sama dengan 1500. Jadi ini cm kali cm kali cm. Jadi kalau dikalikan pangkatnya bertambah. 1, 2, 3 berarti pangkat 3 atau kubik ya kita sebutnya. Jadi volume 5 segi 4 tersebut adalah 1500 cm kubik. Nah, kita lanjutkan yang kedua. 5 segi 4 tadi maksudnya ya, maaf. 5 segi 4 dalam alas berbentuk persegi panjang. Kalau yang ini persegi panjang nomor 2. Kalau persegi panjang berarti luas alasnya nanti adalah panjang kali lebar. Jadi di sini diulangi, 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi panjang yang panjangnya 9 cm dan lebarnya 6 cm. Jika volume limasnya adalah 250 cm kubik, tentukan tinggi limas tersebut. Nah, cocok seperti ini ya, tingginya ini tidak ada, tapi dia misalnya ini panjang kali lebar, di sini 9, sini 6. Ya, kita tambah panjangnya berapa, tingginya yang ditanya ya. Nah, jadi tempatkan volume pada volume. Jadi menempati tempatnya masing-masing, ini jangan dibalik-balik ya. Misalnya panjang kali lebar, letakkan panjang di tempat panjang, lebar di tempat lebar, tinggi di tempat tinggi, volume di tempat volume. Ada biasanya bingung, ini volumenya diletakkan di tempat tinggi, kemudian volumenya dicari, padahal yang dicari tingginya. Jadi kita masukkan rumusnya biasa saja, tidak usah terlalu banyak rumus, satu rumus untuk semuanya, ini multiplier ya. Baik, kita lanjutkan. Volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volumenya kita masukkan 252 cm kubik. Ini cm kubik sebenarnya harusnya dimasukkan supaya tahu nanti kenapa jadi cm ini satuannya ya. Jadi kalau panjang itu satuannya ini pakai satuan panjang, kalau volume ya pakai satuan volume. Baik, 252 sama dengan 1/3 kali panjangnya tadi adalah 9, lebarnya adalah 6 cm kali tingginya. Jadi 252 sama dengan ini ya, ini 9 dibagi 3, jadi masih 3 dikali 6 dapat 18 kali T. Dibalik saja. Kalau dibalik jangan bingung, kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Kenapa ini tiba-tiba dibagi? Karena ini dibalik tempatnya. Nah, artinya di sini ini dibalik, berarti dibalik jadi kebalikan. Kebalikan perkalian adalah pembagian. Jadi 252 dibagi 18 kita dapat 14. Jadi tinggi limas tersebut adalah 14 cm. Nah, setelah penjelasan ini, apabila ada yang bingung, silahkan bisa ditanyakan melalui WA grup atau WA Pri. Kemudian kalian bisa coba mengerjakan latihan 5, ini yang bawah ya. Kalian kerjakan latihan 5. Nah, ini mudah sekali ya. Mudah sekali. Jadi kalian kerjakan latihan 5, besok kita koreksi di grup seperti biasanya ya. Sekian saja, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau mungkin ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.